Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aisyah Septika, Sekar Dewi, Nyemas Attahiratu, Elvareta Nabila, Anissa Ulinuha, dan Tania Amanda akan menjelaskan tentang bentuk lembaga keuangan mikro syariah. Bentuk lembaga keuangan mikro syariah ada 5. Yang pertama, Bait al-Mal wa At-Tamwil atau yang biasa disingkat BMT, kemudian koperasi, lalu yang ketiga Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS, kemudian Unit Layanan Modal Mikro Syariah, serta Grameen Bank. Bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang pertama ada Bait al-Mal wa At-Tamwil atau BMT. BMT ini adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalisasinya berbasis syariah, khususnya yang menyangkut bidang akad transaksinya berpola syariah sebagai lembaga keuangan mikro syariah. BMT juga merupakan gabungan dua lembaga, yaitu Bait al-Mal yang merupakan lembaga sosial dan Bait at-Tamwil yang merupakan lembaga bisnis atau pengelolaan keuangan produktif. Adapun kegiatan utama dari BMT, yang pertama yaitu Bait at-Tamwil atau Rumah Pengembangan Harta, yaitu kegiatan pengembangan harta dengan membantu pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif mereka melalui kegiatan menabung dan kegiatan pembiayaan. Yang kedua ada Bait al-Mal atau Rumah Harta, yaitu kegiatan penerimaan titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta kegiatan pendistribusiannya secara optimal sesuai peraturan dan amanahnya. Selanjutnya ada operasional BMT. Jadi secara umum BMT itu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada pelaku UMK. Nah, BMT ini menggunakan sistem bagi hasil dalam melakukan kerjasamanya yang dijalankan oleh BMT. Kemudian, kerjasama antara BMT dengan penyimpan dana. Dasar perhitungannya itu bagi hasil. Bagi hasilnya adalah dari perolehan laba rugi BMT setelah menyalurkan dananya kepada pelaku UMK. Kemudian ada kerjasama antar BMT dengan pelaku UMK. Nah, dasar perhitungannya itu dengan bagi hasilnya adalah dari perolehan laba rugi pelaku UMK setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT. Selanjutnya, BMT memiliki pola tabungan atau simpanan BMT. Tabungan atau simpanan ini dapat diartikan sebagai dana yang disimpan atau dititipkan oleh orang atau badan kepada BMT. Kemudian yang kedua ada pola transaksi dana yang ada di BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama ada pembiayaan, yaitu sejumlah dana yang diberikan BMT kepada nasabah yang membutuhkan untuk membiayai suatu usaha berbasis bagi hasil. Yang kedua ada piutang atau jual beli, yaitu sejumlah dana talangan dari BMT untuk pembelian barang yang akan dijual kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati antara BMT dengan nasabah. Yang ketiga ada pembiayaan yang dilakukan BMT juga berbasis pada jasa dan pendapatan yang diperoleh berasal dari fee pengguna jasa. Yang keempat ada pinjaman atau al-qard, yaitu dana yang diberikan kepada nasabah pengguna harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dalam tempo waktu yang disepakati tanpa bagi hasil atau margin yang dipersyaratkan. Dan yang terakhir yaitu pelayanan zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya adalah koperasi. Pengertiannya dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi pada pasal 1. Indonesia termasuk salah satu negara yang menerbitkan perundang-undangan yang khusus mengatur koperasi. Undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Ciri-ciri koperasi. Ciri-ciri koperasi Indonesia secara umum dituangkan dalam pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 yang menetapkan prinsip koperasi Indonesia yaitu A. Anggota bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. C. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. D. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
Yang terakhir, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Selanjutnya, fungsi, peran, dan tugas koperasi. Yang pertama, fungsi koperasi, yaitu sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia dan memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia. Peran dan tugas koperasi. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia, meningkatkan demokrasi Indonesia, mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Yang D, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Jenis dan bentuk koperasi. Yang pertama, koperasi konsumen, merupakan koperasi yang anggotanya para konsumen akhir barang atau jasa yang kegiatan jasa utamanya yaitu melakukan pembelian bersama. Contohnya, koperasi karyawan atau Kopkar, koperasi pegawai Republik Indonesia atau KPRI. Yang kedua, koperasi produksi. Koperasi produksi adalah jenis koperasi di mana para anggota terdiri dari para produsen baik produk barang maupun jasa. Jenis koperasi ini menyediakan barang baku dan menjual barang dari anggotanya. Contohnya, koperasi peternak lebah, di mana produk yang dijual adalah madu. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa adalah jenis koperasi yang kegiatannya fokus pada layanan atau jasa kepada para anggota koperasi dan masyarakat. Contohnya, layanan yang disediakan berupa jasa asuransi atau jasa angkutan. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi yang dibentuk untuk mengakomodasi kegiatan simpan pinjam bagi para anggota. Anggota koperasi dapat meminjam dana dalam jangka pendek kepada koperasi dengan syarat mudah dan bunga yang rendah. Selanjutnya ada Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Pengertian dan tujuan. KJKS adalah kependekan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Secara khusus, istilah ini merujuk kepada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 Keputusan MKUKM 1X/2004 yang disebutkan bahwa KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Kopsyah atau koperasi syariah bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya, dipertegas dengan adanya nilai dan norma syariah Islam terkait modal dan pengembangannya, dan juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dan persaudaraan. Penciptaan keadilan dilakukan dengan cara pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata kepada anggotanya berdasarkan kontribusinya atau keadilan distributif. Peran dan fungsi KJKS. Yang pertama, sebagai manajer investasi. Maksudnya adalah koperasi syariah atau kopsyah dapat berperan sebagai intermediari atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan dana kepada anggota yang berhak atau bisa juga kepada anggota yang ditunjuk oleh pemilik dana. Yang kedua, sebagai investor. Koperasi syariah berperan sebagai investor manakala sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang dikelola koperasi syariah tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana. Selanjutnya ada fungsi sosial, yaitu konsep koperasi syariah mengharuskan adanya pemberian pelayanan sosial baik anggota maupun kepada masyarakat duafa. Selanjutnya, unit layanan modal mikro atau ULA-MM Syariah. Nah, sejarah berdirinya itu PT Permodalan Nasional Madani atau biasa dikenal dengan PNM merupakan salah satu perwujudan dari TAP MPR nomor 16 tahun 1998 tentang demokratisasi ekonomi. Nah, PNM ini memiliki tugas khusus, yaitu memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau biasa kita sebut dengan UMKM yang dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sehingga pembentukan unit layanan modal mikro atau ULA-MM ini merupakan pilot project pada pertengahan tahun 2008 dengan upaya supaya PNM menghadirkan sebuah unit usaha yang melayani secara langsung kepada kalangan UMK di berbagai daerah, sekaligus sebagai antisipasi terhadap akan berakhirnya kredit program di tahun 2012.
Dalam hal pembiayaan kepada UMKM, ULA MM Syariah mempunyai beberapa produk, yaitu yang pertama ada Madani Mikro Murabahah, yang mana adalah pola pinjaman jual beli atau murabahah terkait dengan jual beli barang yang dilakukan oleh pelaku UMK untuk memenuhi atau meningkatkan volume usahanya. Mekanisme pembiayaannya adalah langsung kepada UMK berupa transaksi jual beli atau jual beli dengan dukungan wakalah. Yang kedua adalah Madani Mikro Murabahah prima 50. Yang ketiga adalah Madani Mikro Murabahah sarana usaha produktif, yang mana merupakan produk pembiayaan syariah untuk kegiatan UMK dengan pola pinjaman jual beli barang yang dilakukan oleh pelaku UMK untuk memenuhi atau menambah volume usahanya. Pembiayaan ULA MM Syariah memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah inisiasi, verifikasi, appraisal, dan analisis. Yang kedua ada pengikatan, pencairan, dan administrasi. Yang ketiga ada pembayaran angsuran. Yang keempat ada monitoring dan pelaporan. Dan yang terakhir adalah pelunasan dan pelepasan jaminan. Selanjutnya adalah strategi pembiayaan yang dilakukan ULA MM Syariah. Nah, pembiayaan yang direalisasikan oleh MM Syariah adalah pembiayaan murabahah karena pembiayaan ini berisiko kecil dibandingkan pembiayaan mudharabah. Dalam melakukan pembiayaan ini, ada beberapa strategi untuk membantu para nasabah dalam mengembangkan usahanya, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, atau dalam menentukan prioritas alokasi sumber dayanya. Beberapa strategi tersebut adalah strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. Grameen Bank. Sejarah berdirinya Grameen Bank. Pada awal berdirinya, negara Bangladesh tidak memiliki fundamental ekonomi yang kuat dan belum memiliki sistem pemerintahan yang mapan. Pada tahun 1974 merupakan tahun yang sulit bagi Bangladesh. Sebab pada tahun ini Bangladesh menghadapi bencana kelaparan yang mengakibatkan banyak rakyatnya yang mati kelaparan. Pada saat masa-masa tersulit itu, akhirnya muncul seorang profesor dari Fakultas Ekonomi Universitas Chittagong bernama Muhammad Yunus, membawa konsep perekonomian mikro yang kemudian sangat fenomenal hingga saat ini. Karena berpengaruh sangat signifikan dalam merubah sebagian besar kehidupan rakyat miskin di negaranya ke arah yang lebih baik. Pendekatan kredit mikro yang diterapkan oleh Muhammad Yunus melalui Grameen Bank atau bank untuk kaum miskin ini akhirnya banyak dicontoh oleh negara-negara berkembang. Dalam mengatasi kemiskinan, awalnya Grameen Bank hanyalah sebuah unit usaha kredit yang khusus ditujukan kepada kaum miskin. Namun seiring berjalannya waktu, unit usaha kredit ini berkembang pesat menjadi sebuah bank yang nyatanya dapat meminimalisir bahkan menghapus kemiskinan di Bangladesh. Dewasa ini, Grameen Bank tidak hanya beroperasi di Bangladesh saja, namun juga telah berkembang sangat pesat dan diadopsi oleh lebih dari 100 negara di dunia. Grameen Bank tidak melihat perbedaan ideologi, ekonomi, hukum, bahkan politik, tetapi hanya berfokus pada satu hal, yakni kemiskinan. Sebab menurut Grameen Bank, kemiskinan merupakan indikasi utama dari buruknya perekonomian dan kesejahteraan negara. Ciri-ciri sistem Grameen Bank. Pertama, Grameen Bank memberikan kredit kecil tanpa agunan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi maupun yang berkaitan dengan perumahan. Kedua, sasaran nasabah Grameen Bank adalah masyarakat miskin dengan pemberian pinjaman tanpa agunan. Sebagian besar dari masyarakat miskin tersebut adalah perempuan. Grameen Bank hanya mengenal 3 jenis kredit, yaitu kredit untuk kegiatan produktif, kredit untuk membangun rumah, dan kredit musiman untuk menanam tanaman musiman. Produk dan layanan keuangan Grameen Bank. Produk pinjaman dalam sistem klasik versus sistem generalisasi Grameen. Sistem klasik Grameen, yang pertama berbagai jenis produk pinjaman, kedua sebagai pinjaman untuk 1 tahun dengan beberapa pengecualian, ketiga besarnya cicilan pinjaman bersifat tetap. Pada sistem generalisasi Grameen, pertama, 1 buah produk pinjaman utama
pinjaman dasar. Yang kedua, jangka waktu pinjaman bervariasi dari 3 bulan hingga 3 tahun. Ketiga, besarnya cicilan bervariasi selama waktu pinjaman dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para peminjam. Kesimpulan, lembaga keuangan mikro syariah atau yang sering disebut dengan LKMS adalah bagian dari perbankan syariah di Indonesia. Fungsi utama lembaga ini adalah membantu para pengusaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Bentuk dari lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT, koperasi, koperasi jasa keuangan syariah, unit layanan modal mikro syariah, serta Grameen Bank. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.